Bapak Nurindra Wahyu Wibawa SOS MM. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kabupaten Cilacap beserta para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Yang kami hormati Kepala Desa Alangaba, yang kami hormati rekan PPL, yang kami hormati para ketua Kapoktan se-Kecamatan Binangun, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pagi yang cerah ini kita dapat bertemu bersilaturahim di area pertanian Desa Langamba dalam rangka petik perdana atau panen perdana, tapi sebenarnya tidak perdana ya Pak Wajana ya. Oh iya, bersangkutan ya perdana. Semangka gitu, luar biasa. Tadi saya mengangkat semangka sepertinya lebih dari 7 kilo kayaknya, lebih dari 7 kilo. Tinggal dikalikan berapa? 3.500 begitu atau 4.000. Baik, selamat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sabar bagi yang berkiamat. Oleh sekalian yang terhormati, Bapak Kepala Dinas Pertanian yang kami hormati, sedikit kami melaporkan awal Bapak, karena ini dalam pandemi COVID-19, sedikit kami laporkan untuk Kecamatan Binangun. Alhamdulillah sampai dengan ini diparingi oleh Allah kita zero terkonfirmasi. Alhamdulillah begitu. Mudah-mudahan ini hadiah dari kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga dikaruniai oleh Allah kita zero konfirmasi COVID-19. Mudah-mudahan ini bisa tetap berlanjut, namun kita tetap waspada. Terima kasih kepada Kapoktan yang juga pada kesempatan acara hari ini juga sudah menerapkan protokol kesehatan, semua pakai masker di setiap kesempatan. Mohon izin Pak Kepala Dinas gitu ya. Selanjutnya kalau kami sampaikan bahwa bicara Binangun, Bapak Ibu, ada minimal 2 hal besar yang menjadi potensi kita yang sangat layak untuk kita kembangkan. Katakanlah kita bagi wilayah selatan dan wilayah utara, maka wilayah selatan adalah yang menjadi ikon, kemudian sebelah utara adalah pertanian. Pertanian luar biasa Bapak. Berkaitan dengan pertanian, kita punya lebih dari 2.922 hektar. Katakanlah kalau 1 hektarnya 7 ton, maka sudah dapat kita bayangkan sekitar 20.000 ton. Kalau 1 kali panen, kalau 2 kali panen maka 40.000 ton lebih. Kemudian kalau ini menjadi beras ya, atau gabah, itu artinya hanya sekitar 30.000. Sementara tingkat konsumsi kita terhadap beras untuk Binangun sekitar 130 kilo Bapak. Masih senang makan nasi. Artinya ketika kita kalikan maka masih ada surplus sekitar 17.000 ton. Artinya bahwa ini menjadi potensi Binangun. Jadi pantaslah manakala kegiatan pertanian ini menjadi primadona di Binangun, dan kami sangat berharap ini juga menjadi perhatian dari Dinas Pertanian, Bapak Kepala Dinas. Sekiranya produksi ini bisa kami pertahankan, kami kembangkan, kami mohon petunjuk, mohon arahan agar yang menjadi potensi kami tidak hanya sekedar potensi, tapi bisa dikembangkan dengan sebaik-baiknya. 2 hal ini yang sekiranya akan menjadi potensi yang luar biasa. Kemudian di sisi lain Bapak, ini kami juga perlu sampaikan bahwa tidak hanya pertanian tanaman pangan saja. Hari ini kita melihat semangka ya di MT3 ini. Kemudian
teman-teman kami yang hobinya bonsai, hobinya tanaman hias, rupa-rupanya juga sekarang sudah lagi ngetren lagi. Dan ini ditangkap dengan bagus oleh masyarakat Binangun, oleh petani di Binangun ini, sehingga produksi tanaman hias dan lain-lain pun minimal sudah agak viral di media sosial gitu. Jadi ini juga perpaduan bagaimana potensi pariwisata dan pertanian ini terpadu di dalam tanaman hias ini. Ini juga kami mohon arahan, mohon bimbingan, kiranya potensi-potensi yang bagus ini bisa menjadi lebih meningkatkan perekonomian di Kecamatan Binangun, khususnya di pandemi COVID-19. Karena apa? Meskipun COVID, meskipun katanya resesi kalau di koran-koran, tapi yang namanya ini fenomena apa ini? Gitu ya. Jadi harganya ternyata tinggi gitu. Jadi ini yang pantas kita tangkap peluang ini untuk juga kalau kita menjadi perhatian, terutama kami mohon bantuan dari rekan-rekan terkait dengan hal ini. Jadi sekilas itu Bapak, sekali lagi kami mohon arahan, bimbingan terkait dengan pelaksanaan pertanian khususnya di Kecamatan Binangun, khususnya mohon arahannya terkait dengan masa tanam pertama nanti, kira-kira apa yang harus kami lakukan dan seterusnya. Memang di MT3 kita belum maksimal gitu Pak Jarno, belum maksimal karena juga masih banyak lahan yang memang belum melaksanakan MT3. Dengan pelayanan kami terhadap para petani di Kecamatan Binangun, alhamdulillah sudah semua terlayani. Kita berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi penjembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam rangka kebutuhan-kebutuhan berkaitan dengan pertanian. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mohon arahan petunjuk Bapak Kepala Dinas Pertanian terkait dengan pelaksanaan pertanian di Kecamatan Binangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka. Dan yang dirahmati Allah, sambutan yang ketiga oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap kepada beliau yang terhormat Bapak Supriyanto SPMP. Waktu kami persilakan. Tapi jangan didenda nih Pak Camat, karena kalau tidak bermasker didenda. Tapi saya mohon izin Pak ke Ketua Gugus penanganan COVID ini di Kecamatan Binangun biar lega dan petani juga bisa mengenal secara utuh. Jadi kepala dinasnya kayak apa ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amal ba'du. Yang saya hormati Pak Camat Binangun, yang saya hormati Kepala Desa Alangamba, yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Kabupaten Margo Utomo Desa Alangamba, dan para Ketua Kabupaten se-Kecamatan Binangun yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Hadirin semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari tanaman semangka 10 sampai 12 hektar yang menghijau, walaupun di sebelahnya masih memutih sana, masih kering kerontang, kita bisa bareng-bareng panen semangka. Beberapa hal yang saya tangkap dari Pak Kades, cekak aus obrol-obrol disampaikan, itu wajar, dan saya selaku Kepala Dinas pun tidak akan pernah lari dari permintaan Pak Kades, apalagi mengatasnamakan petani. Saya dengar Pak Kades, yang pertama Pak Jarno kawal ajuan jaringan irigasi yang naik dari jembatan. Biasanya airnya nggak sampai. Ada dua permasalahan kalau air nggak sampai, airnya nggak ada atau jaringannya bocor. Nanti solusinya kayak apa kalau
jaringannya bocor atau jaringannya kurang bagus, kita bisa anggarkan. Karena kebetulan mohon izin hari ini saya sowan panjenengan dengan klambi sing nonton bodoh karena berkues, dan teman-teman pada ngikut ini, termasuk para kepala bidang yang bisa kami tugasi untuk membantu panjenengan. Kalau terkait Sarpas ada Pak Sigit Widayanto, ini Kabid PSP. Jadi kalau Pak Kapoktan, Pak Kades merasakan sesuatu terkait dengan pertanian khususnya di urusan sarana dan prasarana, mulai dari irigasi, alat mesin pertanian, lebih cepat ke beliau. Kalaupun ke saya, akhirnya nanti saya perintah juga. Tidak kalah pentingnya Kabid hortikultura dulu. Ini Bu Insinyur Tundan Iriani juga melu ngintil kepala dinasnya Arab Goes melu baik. Tapi beliau ketakutan kalau ketinggalan informasi. Jadi ada yang nangkep nanti Pak Kades, Pak Camat. Jadi insya Allah kita jalan orang mung sowan nang tengah sawah, tapi juga teman-teman pada ngikut. Yang tidak kalah pentingnya yang punya penyuluhan ini Kabid Penyuluhan Mas Buti ini, Buti Setiawan ini yang memandani penyuluhan ini. Jadi tadi kalau Pak Camat nyampaikan bahwa teman-teman penyuluh sudah koordinasi ngerewangi kesibukan Pak Camat di urusan pertanian, komandannya di kabupaten itu Pak Budi. Ibu bapak sekalian, saya tangkap, saya senang juga bahwa di MT3 kita punya potensi untuk mengembangkan pertanian, khususnya hortikultura. Karena apa? Di MT3 ketersediaan air sangat terbatas. Jadi kalau panjenengan memaksa pola tanam padi pantun, ya pantunnya ora panen karena airnya terbatas. Ya, lebih baik padi palawija. Tapi berhitung cermat. Apa itu hitungannya? Kalau di kami ada GPOT, Gerakan Percepatan Olah Tanah. Jadi begitu air masuk, ini kan jaringan besar udah masuk tapi belum masuk ke persawahan. Begitu air masuk persawahan, petani langsung turun. Langkah pertama jelas bikin papan seter. Yang kedua, turunkan traktor secepatnya. Yang ketiga, untuk itu semua harus kompak. Aja Pak Rahmat nandur dewekan sebau, enggak harus dipangan tikus dewekan. Tapi kalau mau nyebar bareng-bareng sak kelompok minimal, biar tidak ada serangan hama penyakit yang merugikan sendirian. Oke, itu. Yang nanti percepatan olah tanah itu akan memacu percepatan tanam sehingga kita bisa memanfaatkan waktu efektif di MT1. MT1 selesai, kita juga harus secepatnya masuk MT2. MT2 cepat, otomatis panennya lebih awal, kita punya sisa waktu MT3 untuk hortik buah sayur itu lebih panjang. Ada nggak ya? Hitungannya harus kayak gitu, dan petani harus disiplin waktu. Begitu melorong minggu ketinggalan, bateri nandur semangka wis panen, panjenengan kok melorong minggu kurung panen banyu wis mlebu. Itu Pak Kades. Jadi kita harus ngitung bener, dan teman-teman penyuluh ngawal. Tidak lagi teman-teman penyuluh saya perintahkan untuk ngoprak-ngopraki, dikawal gaboktanya. Jadi kabarnya harus lebih pinter. Penyuluh ngawal, janjimu kapan mulai nyebar, ingatkan lagi. Di masing-masing desa kan ada penyuluh wilayah binaan namanya, ada yang bertanggung jawab. Pak Kapokan, ada yang nggak kenal penyuluhnya di desa? Ada nggak? Apa betul ya, Pak, anak penyuluh ya? Oke, matur nuwun. Apalagi komandannya anyar nih, komandannya lama di kantor, ini saya serai ke lapangan. Ini banter banget ini. Pak Jarno nih, Pak Jarno Biantun Kroya, Pak Jarno ya, Kroya.